Dari begini jadi begini. Assalamualaikum, saya Vela. Saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah membeli produk makeup dan skincare. Subscribe. Kali ini saya akan membuat video mengenai lighting setup untuk beauty studio. Di sini saya pakai satu key light, lalu ada fill light dan ada backlight. Di sini saya pakai dua lampu CFL, bukan yang bolam. Wattnya 45, CRI-nya di atas 90 semua, dan color temperaturnya 5500 Kelvin. Mengapa saya memilih angka-angka tersebut? Karena video ini saya mengutamakan warna. Video beauty kan untuk warna makeup, untuk base foundation, untuk color kulit saya yang asli. Nah, mengapa saya pakai angka 45 watt? 45 watt itu nggak terang-terang banget ya, bukan yang LED, jadi cukup lah. Dan memang adanya di toko tuh yang itu. Jadi kalau saya mau naik wattnya itu nanti bisa terang banget, overexposure, karena di sini saya pakai kamera belakang HP yang nggak bisa diatur seberapa banyak jumlah cahaya yang masuk ke kamera HP saya. Nah, mengapa di sini saya pilih yang CRI-nya 90 atau yang di atas 90? Karena sampelnya di sini adalah saya mencari lampu yang mendekati kualitas cahaya matahari dan harganya itu murah. Harganya 70.000 aja men, satu bolam. Ini bukan LED ya, tapi yang lampu biasa. Nah, mengapa CRI-nya itu lebih baik mendekati 100? Ada lampu profesional itu CRI-nya itu 93 ke atas. Tapi itu harganya 1 jutaan men. Di sini saya pakai lampu yang di atas 90 atau CRI-nya itu menurut saya belum sampai 93 lah. Tapi CRI-nya itu 90. Ya, lampu murah 70.000 yang hasilnya itu lebih atau hampir mendekati cahaya matahari atau hampir mendekati lampu profesional daripada lampu bolam yang Philips atau lampu bolam yang CRI-nya cuma 80. Karena lampu bolam yang CRI-nya 80 itu akan menghasilkan cahaya atau akan menerangi benda yang hasilnya itu kalau difoto nanti akan pucat atau lebih pucat daripada yang CRI-nya 90 ke atas. Nah, color temperaturnya kenapa saya pilih yang 5500? Karena daylight atau cahaya siang matahari itu mendekati angka 5500 Kelvin atau color temperaturnya 5500 Kelvin. Kalau yang cool light atau daylight yang malam-malam itu lebih cool. Biasanya itu angkanya 6500 Kelvin atau lumayan dingin lah. Kayak lampu-lampu Philips biasanya gitu loh, agak dingin. Sedangkan yang 5500 ini agak lebih warm, tapi nggak terlalu kuning, jadi pas lah. Nah, sedangkan lampu RGB untuk backlight saya, CRI-nya nggak ada 80 kayaknya, atau cuma rendah aja karena RGB ya. Itu wattnya saya ambil yang cuma 5 watt LED agar keylight saya itu nggak kalah terang dengan backlight saya. Jadi usahakan backlight kalian itu wattnya lebih rendah daripada keylight kalian. Jadi biar nggak jomplang gitu. Di sini kan cuman membuat badan saya itu agak berjarak dengan background saya. Nah, sedangkan lampu fill light saya itu ada di downlight plafon saya. Lampu CFL juga 45 watt juga dan CRI-nya sama, color temperaturnya sama dengan yang ada di keylight saya. Kalau nggak ada fill light ini, nanti background saya itu akan gelap, lebih kontras, kurang soft, dan sayanya juga akan kurang soft juga. Video saya atau wajah saya atau make up saya itu lebih kontras lagi daripada kalau saya nggak pakai fill light di atas plafon ini. Lalu kita akan membahas wadahnya atau reflektornya atau ya wadahnya itulah. Nah, untuk keylightnya saya pakai wadah yang bentuknya oktagonal dari Godox Umbrella 120 cm. Nah, di sini saya pakai yang ada honeycomb-nya. Kenapa saya pakai yang ada honeycomb-nya? Karena biar cahayanya itu lebih ngumpul ke sini, nggak nyebar kemana-mana. Jadi fungsinya si honeycomb ini biar cahayanya itu atau garis-garis di wajah saya, di badan saya itu lebih tampak, lebih jelas, nggak ngeblur, nggak soft banget gitu. Jadi lebih kontras lah. Bayangannya nanti juga lebih kontras. Kalau nggak pakai honeycomb, yang terjadi adalah cahayanya nyebar kemana-mana. Bawaan si lampu oktagonal ini biasanya cuma ada honeycomb, payungnya, diffuser luar atau diffuser depan. Di tengahnya ini sebenarnya ada cantolan buat diffuser dalam, tapi
yang jual itu nggak ngasih kain diffusernya, karena menurut saya kalau ada kain diffusernya di dalam itu dia akan susah ngaturnya. Jadi gini nih bentuknya nih. Nah, honeycombnya dibuka, diffuser luarnya dibuka, lalu ada diffuser tengahnya. Ini diffuser tengahnya ini saya beli kain sendiri dan saya gunting-gunting, saya tempelkan sendiri. Jadi ribetnya di situ. Oh iya, oktagonal di sini tuh ada lubang bukaannya di sisi payungnya untuk lubang tripod dan kabel dari lampunya. Jadi di sini posisi lampunya ini saya tembakkan atau indirect lighting, bukan yang langsung ke wajah saya. Saya tembakkan ke reflektor silvernya, jadi biar lebih soft lagi. Baru kemudian cahayanya yang kuat itu yang sudah ditembakkan itu akan mantul ke dua diffuser kain putih itu. Jadi hasilnya akan lebih soft. Kalau diffusernya itu dihilangkan semua, yang terjadi adalah cahayanya akan harsh sekali atau akan jadi lighting yang keras. Sedangkan di sini itu diffusernya kalau cuma satu doang, cahayanya masih keras. Akhirnya saya tambahkan lagi diffuser di dalam biar cahayanya itu lebih lembut, lebih soft, nggak banyak pantulan atau efek-efek kileng-kileng gitu di wajah saya. Jadi fungsi dua diffuser yang di dalam lampu itu adalah untuk membuat cahayanya itu lebih soft. Tapi kalau kalian itu memang butuh cahaya yang keras, ya ilangin aja itu dua diffusernya atau ilangin aja itu salah satu dari diffusernya itu. Nah, harga dari oktagon godok 120 cm ini murah men, cuman 398.000, murah kan ya. Ada juga yang oktagon yang lebih profesional lagi yang mahal men, mahal, harganya sekitar 900 ribuan gitu, atau 800 ribuan lah. Makanya saya beli yang ini, harganya setengah, dan saya nggak butuh lampu yang mahal-mahal, jadi saya pilih yang paling efisien sesuai dengan budget saya. Posisinya, nah posisinya itu dia sebaiknya lurus di depan muka saya, jadi biar nggak ada bayang-bayang di hidung saya, di bawah mata saya. Kalau letaknya itu agak miring ke atas gini, nanti akan menimbulkan bayang-bayang di bawah mata saya dan hidung saya. Kan di sini saya beauty studio lighting ya. Normalnya itu bagusnya ya untuk video make up, video beauty ya cahayanya rata ke wajah saya, minim bayangan lah, minim bayangan di hidung, minim bayangan di smileline ini. Karena kalau banyak bayangan endingnya ya muka saya jadi kelihatan lebih tua men. Kalau menurut saya memang sudah tua, tapi saya nggak mau muka saya itu kelihatan lebih tua daripada yang seharusnya. Jaraknya ya paling satu tangan ini lebih sedikit, ya lebih 20 cm, jaraknya segitulah, sesuaikan dengan ruangan kalian. Kalau jaraknya makin jauh dengan background kalian, maka yang terjadi adalah background kalian akan lebih gelap. Tapi kalau jaraknya lebih dekat dengan background kalian, yang ada adalah background kalian akan lebih terang, gitu sih. Kalau kalian atau modelnya itu jauh dari lampu, yang terjadi adalah cahayanya nanti akan redup atau nggak akan bisa melawan cahaya dari fill light di atas. Nah, sekarang kita pergi ke reflektor. Reflektor kanan kiri saya ini yang warnanya silver itu berfungsi untuk memantulkan cahaya dari depan ini, dari keylight ini, biar lampu keylightnya itu nggak nyebar kemana-mana. Jadi si reflektor ini menghalangi cahaya nyebar kemana-mana. Kenapa saya pakai yang warnanya silver? Karena saya butuh pantulannya itu lebih strong aja sih. Saya butuh untuk menerangi area di tulang pipi saya yang ada highlighternya ini. Nah begitu. Dan saya taruh letaknya serong agak ke belakang biar yaitu untuk menampung cahaya dari keylight, biar nanti mantul ke arah tulang pipi saya gitu. Kalau nggak ada reflektor silver ini di kanan kiri saya, yang terjadi adalah nanti akan muncul bayang-bayang di kanan kiri saya, atau make up di kanan kiri pipi saya itu nggak akan kelihatan, akan di layer oleh bayang-bayang. Tingginya juga disesuaikan dengan wajah kalian, karena di sini kan saya mengesut muka saya. Letak kedua reflektor kanan kiri ini pun harus simetris dengan tubuh kalian, wajah kalian gitu. Nah, reflektor ketiga adalah reflektor di bawah muka saya, yaitu meja yang miring ke atas gini, biar cahayanya itu mantul ke atas. Meja yang saya kasih kain silver atau reflektor silver, biar memantulkan cahaya dari fill light dan keylight mantul ke wajah saya. Jadi fungsinya reflektor di sini adalah untuk menerangi area yang berbayang-bayang seperti di bawah hidung, di smileline ini, lalu di bawah tulang pipi, bawah mata, bawah alis, bawah jilbab. Kalau posisinya lebih rata, ya nanti pantulannya nggak akan sampai ke arah jidat saya yang pakai jilbab ini, yang ketutupan jilbab ini. Kainnya ini harganya 35.000, saya beli 1,5 meter kali 90, jadi lumayan lebar ya.
dan karena kain jadi lebih fleksibel. Nah, tripod. Sekarang tripodnya ini saya taruh sejauh jari tangan saya bisa menyentuh layar di HP saya, karena ini saya pakai kamera iPhone belakang biar kualitasnya itu lebih baik daripada kualitas kamera depan. Kalian tahu kan kalau kamera belakang itu kualitasnya lebih bagus daripada kamera depan, tapi minusnya adalah saya nggak bisa lihat muka saya. Endingnya saya cuma lihat lubang kamera doang, saya nggak lihat layar. Nah, yang saya butuhkan di sini adalah saya butuh cermin untuk memantulkan gambar atau video dari layar HP saya, yang mana pantulan dari cermin itu bisa saya lihat di posisi saya sekarang ini. Jadi begitu. Di belakang ini ada backdropnya itu saya pakai kainnya yang nggak memantulkan cahaya. Kainnya bahannya kaos tebel, dia kalau nggak ditarik kanan kiri atas bawah nanti dia akan nggak rata. Jadi akhirnya saya harus tarik kanan kiri atas bawah, dijepit ke semuanya, ditindih semuanya pakai macam-macam pokoknya yang ada di rumah. Fungsinya yaitu biar kainnya lebih rata, flat, nggak geronjal-geronjal, ngelengkung-lengkung, nggak rata gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga video saya membantu dan kalian bisa memilih lighting yang efisien sesuai dengan budget kalian. Semoga membantu, terima kasih, dadah, assalamualaikum. Saya upload video seminggu sekali. Agar kalian tidak salah membeli produk make up dan skincare, subscribe.